Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa Despitria dengan NPM 310077 dari program studi Diploma 3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan merealisasikan materi yang berjudul Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dengan segala karakter kemanusiaannya. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia yang paling sempurna. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihissalam dipercayai oleh Allah untuk memegang tanggung jawab yang begitu besar, yaitu menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjalanan manusia, seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal tadinya kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi dalam kehidupannya manusia akan melewati 4 fase ini, yaitu yang ke-1 mati. Dalam fase ini manusia belum disebut apa-apa, seperti dalam Quran surat ke-76 ayat 1. Lalu dalam Quran surat 7 ayat 172, di sini dijelaskan bahwa manusia bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhannya. Setelah itu ada proses penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Quran surat 23 ayat 12-14, yang artinya ayat 12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat 13, dan kemudian kami menjadikannya air mani yang tersimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk dengan bentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Setelah kurang lebih 9 bulan manusia di dalam rahim, manusia akan lahir ke dunia dan akan mengalami fase yang kedua, yaitu hidup. Fase yang kedua yaitu fase kehidupan di dunia, di mana manusia harus selalu bersyahadat kepada Allah, beribadah kepada Allah, selalu mencari ridha Allah sampai maut dan kiamat. Setelah fase kehidupan ini berakhir, manusia akan pindah kepada fase yang ketiga, yaitu mati. Pada fase ini, yang ketiga yaitu fase kematian, merupakan fase manusia berada di alam barzah atau alam kubur. Sebelum melewati fase ini, manusia akan mengalami dulu sakaratul maut. Manusia di alam barzah akan menunggu selama kiamat belum terjadi. Setelah kiamat terjadi, manusia akan dibangkitkan
dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, setelah kiamat terjadi, manusia akan dibangkitkan, lalu semua manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Di sini semua manusia berkumpul. Jadi kesimpulannya, jati diri manusia itu dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.